Nah, kemudian bagaimana suatu tumbuhan itu bisa tumbuh dengan baik? Nah, tentunya ini dipengaruhi oleh dua faktor, ya, dipengaruhi oleh dua faktor. Apa saja? Yang pertama ada faktor luar atau faktor eksternal, ya. Kemudian yang kedua faktor dalam atau faktor internal. Kita lihat faktor eksternal itu apa saja. Nah, yang pertama ada nutrisi, gitu, nanti kita bahas satu persatu ya. Kemudian yang kedua air, kemudian ada derajat keasaman atau pH, kemudian ada kadar garam, kemudian oksigen, kemudian ada cahaya, kemudian suhu, kemudian kelembapan, kemudian gravitasi, kemudian sentuhan. Nah, yang terakhir adalah organisme, parasit, dan herbivora. Nah, ini adalah faktor-faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, kemudian apa saja faktor dalamnya? Nah, faktor dalamnya ada dua. Yang pertama ada gen, kemudian yang kedua ada hormon. Nah, hormon itu banyak jenisnya. Ada hormon auksin, ada hormon giberelin, ada hormon gas etilen, kemudian ada hormon sitokinin, kemudian hormon asam absisat, kemudian ada hormon kalin, kemudian ada hormon asam traumalin. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah nutrisi. Nutrisi itu diperlukan tumbuhan untuk proses kehidupan seperti metabolisme,
pertumbuhan dan perkembangan atau menghasilkan bunga dan buah. Nah, ada dua jenis unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, ada unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu dalam jumlah yang banyak, ada juga yang dibutuhkan tumbuhan itu dalam jumlah yang sedikit. Nah, dalam jumlah yang banyak, yaitu ini unsur makro ya, merupakan unsur yang diperlukan oleh tumbuhan dalam jumlah banyak. Contohnya karbon ya, kemudian hidrogen, ada oksigen, ada nitrogen, kemudian ada sulfur atau belerang ya, ada fosfor, ada kalium, ada kalsium dan magnesium. Nah, ini dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Nah, kemudian unsur mikronya yaitu dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, yaitu Fe atau besi ya, boron, kemudian ada mangan, molybdenum, ada zinc, kemudian ada tembaga, ada kobalt, nikel, dan klorin. Nah, itu ya. Itu nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah air. Nah, apa itu fungsi air? Nah, fungsi air itu sebagai pelarut zat-zat yang diperlukan oleh tumbuhan. Kemudian bahan dasar untuk reaksi biokimia. Kemudian sebagai medium berlangsungnya reaksi metabolisme. Menjaga tekanan turgor dinding sel dan agar tidak kekeringan. Kemudian berperan dalam proses transportasi unsur hara dari tanah ke daun. Kemudian mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian untuk proses transpirasi atau penguapan dan fotosintesis. Jelas ya, itu adalah faktor air yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Kemudian yang selanjutnya ada juga derajat keasaman atau pH. Nah, kita harus memperhatikan pH suatu tanah ya. Nah, jika dalam keadaan tanah terlalu asam, nah ini ya, klorofil akan rusak sehingga mengganggu proses fotosintesis. Nah, pada beberapa jenis tumbuhan seperti bunga hortensia ya, keasaman tanah berpengaruh terhadap warna bunga ya, karena memang ada yang misalkan tumbuhan itu tanahnya terlalu asam begitu ya, nanti warna bunganya misalkan jadi warna merah ya. Bagaimana kalau misalkan dia ditanam di tanah yang pH-nya itu misalkan tinggi ya atau basah. Nah, nanti tumbuhnya warnanya akan berbeda ya dengan yang ditanam di lingkungan yang asam. Itu maksudnya ya. Nah, kemudian kadar garam. Nah, kadar garam atau NaCl dan garam-garam lainnya dalam air tanah sangat berpengaruh pada proses penyerapan air oleh sel-sel rambut akar. Nah, kadar garam tanah yang terlalu tinggi itu menyebabkan sel tumbuhan kehilangan cairan karena sel akan mengalami plasmolisis atau lepasnya protoplasma keluar sel. Nah, kadar garam ini mempengaruhi bagaimana pertumbuhan dan perkembangan suatu tumbuhan. Jadi kadar garam ini harus diperhatikan. Nah, ada yang tumbuh di kadar garam yang lumayan tinggi ya, misalnya ada di lingkungan pantai ya. Itu kadar garamnya tinggi, tapi ada tumbuhan yang hidup di sana. Nah, tapi kebanyakan kalau misalkan garamnya terlalu tinggi itu menyebabkan sel plasmolisis ya, yang tadi lepasnya protoplasma. Kemudian yang selanjutnya oksigen. Nah, kekurangan oksigen dapat merangsang produksi hormon etilen yang menyebabkan beberapa sel dalam korteks akan mengalami penuaan dan mati. Nah, kemudian tumbuhan yang terlalu banyak disiram air akan kekurangan oksigen karena tanah kehabisan ruang udara penyedia oksigennya. Jadi kalau kita misalkan menanam suatu tumbuhan, nah itu tidak berlebihan, begitu ya, tidak berlebihan dalam menyiram air. Nah, kemudian yang selanjutnya cahaya. Cahaya matahari berperan dalam mengendalikan hampir semua tahap pertumbuhan, mulai dari perkecambahan, pertumbuhan batang dan daun, hingga respons gerak tumbuhan. Nah, tumbuhan yang diletakkan di tempat gelap itu akan tumbuh lebih cepat daripada yang diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari. Pertumbuhan-tumbuhan yang lebih cepat jika berada di tempat yang gelap itu dinamakan dengan etiolasi. Cahaya diperlukan dalam fotosintesis sehingga cahaya berpengaruh terhadap tersedianya makanan. Nah, faktor cahaya ini akan kita coba praktekkan ya minggu depan. Nah, nanti ada dalam video berikutnya ya setelah ini. Nah, cahaya ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ya. Nah, hubungan cahaya dengan pertumbuhan tumbuhan
nanti dikaitkan dengan hormon auksin ya. Nanti akan dikaitkan dengan hormon auksin yang akan dibahas setelah ini. Cahaya diperlukan dalam fotosintesis sehingga cahaya berpengaruh terhadap tersedianya makanan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah suhu. Nah, pada umumnya tumbuhan akan tumbuh dengan baik pada suhu optimum antara 10 sampai 38 derajat Celcius. Jadi tumbuhan optimumnya antara suhu tersebut ya. Kalau misalkan di bawah suhu tersebut nanti tidak akan baik pertumbuhannya, atau sebaliknya di atas ya, di atas 38 derajat Celcius jadi tidak akan optimal. Nah, kemudian ada kelembapan. Nah, kelembapan udara maupun tanah berkaitan dengan ketersediaan air. Kelembapan tanah pada tanah sangat ditentukan oleh kandungan zat organik. Nah, tanah gembur yang banyak mengandung kompos itu mampu menyerap air sehingga akan selalu terjaga kelembapannya. Nah, kelembapan udara mempengaruhi laju transpirasi atau penguapan. Kelembapan udara yang terlalu tinggi akan menghambat proses transpirasi sehingga pengangkutan air dan garam-garam mineral juga akan berjalan lambat. Nah, lambatnya pengangkutan air dan garam mineral berpengaruh pada proses fotosintesis ya. Kemudian yang selanjutnya ada gravitasi. Nah, pertumbuhan akan menunjukkan respons gravitasi positif, sedangkan pertumbuhan tunas itu menunjukkan respons gravitasi negatif. Nah, jika tumbuhan diletakkan pada posisi miring, tunas akan tumbuh membengkok ke atas dan akar akan tumbuh membengkok ke bawah. Itu adalah faktor gravitasi ya. Nah, kemudian ada faktor sentuhan. Nah, sentuhan akan menghambat pertumbuhan sel-sel sehingga terjadi perbedaan laju pertumbuhan antara sel yang terkena sentuhan dengan sel-sel yang tidak terkena sentuhan. Nah, perbedaan laju pertumbuhan sel-sel tersebut ini salah satunya akan menyebabkan sulur melilit. Kemudian yang terakhir ya ada organisme parasit dan herbivora. Nah, ternyata organisme dan herbivora ini itu juga dapat mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, organisme parasit pada tumbuhan dapat berupa virus, ya, bakteri, dan jamur. Organisme parasit tersebut mengambil sari makanan dari tumbuhan inang, sehingga tumbuhan inang yang ditumpangi akan terganggu pertumbuhan dan perkembangannya, bahkan dapat mengalami kematian. Nah, herbivora adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan, misalnya ular, belalang, dan kumbang. Nah, jika daun-daun pada tumbuhan dimakan oleh ulat, akan mengganggu proses pertumbuhannya. Namun beberapa tumbuhan memiliki alat pertahanan diri secara fisik seperti duri-duri dan pertahanan kimiawi. Misalnya menghasilkan zat kanafin yang merupakan racun bagi herbivora. Nah, itulah adalah faktor luar atau faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yang selanjutnya adalah faktor internal atau faktor dalam. Nah, ada dua tadi ya sudah kita bahas di awal, yaitu gen dan hormon. Nah, apa itu gen? Ya, gen ini berfungsi mengatur reaksi kimia dalam sel, ya, terutama reaksi sintesis protein, penyusunan protein. Juga enzim sehingga mempengaruhi bentuk dan ukuran tumbuhan. Nah, sedangkan hormon itu merupakan substansi yang sangat aktif dalam proses metabolisme. Nah, meskipun hormon diproduksi dalam tubuh, tetapi hormon dipengaruhi oleh faktor luar. Misalnya hormon auksin dapat dirusak jika terkena cahaya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya hubungan antara cahaya ya faktor luar dengan hormon auksin faktor dalam. Nah, ini ya yang sekarang ya kita akan bahas hormon auksin. Nah, fungsinya lumayan banyak ya. Fungsi yang pertama memacu pertumbuhan, memanjang pada tunas dan akar. Kemudian menyebabkan diferensiasi sel menjadi xilem, sehingga meningkatkan transportasi garam mineral dan air dari tanah menuju ke daun. Kemudian merangsang pembentukan pembuluh flum dan xilem, merangsang aktivitas kambium, merangsang pembengkokan batang, merangsang pembentukan akar lateral, merangsang perkembangan bunga dan buah, digunakan dalam pembuatan buah tanpa biji ya atau disebut dengan partenokarpi, yaitu pembentukan buah tanpa melalui proses pembuahan. Nah, tadi di awal sudah kita bahas apa hubungannya
hormon auksin dengan cahaya begitu ya. Dan ini akan sekaligus yang akan kita praktekkan dalam praktikum selanjutnya. Nah, coba kita lihat gambar ini ya. Nah, ini adalah pengaruh cahaya terhadap auksin ya. Coba lihat. Ini ada dua gambar ya, ada dua gambar. Nah, tumbuhan ini diletakkan begitu ya di tempat dengan cahaya matahari yang cukup ya, atau cahayanya itu seimbang begitu ya. Sedangkan ini, nah ini disimpan di tempat yang cahaya mataharinya datang dari arah satu sisi saja. Nah, coba kita lihat. Nah, sebelum kita menganalisis ini, nah perlu kita ketahui bahwa auksin ini, ya, hormon auksin ini, kalau misalkan dia terkena cahaya, maka dia akan rusak. Ya, hormon auksin ini akan rusak jika terkena cahaya. Berarti kalau misalkan seperti itu, hormon auksin ini dia akan lebih aktif ya. Dia akan lebih aktif kalau misalkan cahaya mataharinya kurang atau bahkan gelap. Begitu ya. Nah, coba kita lihat yang ini. Nah, ini ada tumbuhan, nah auksinnya seimbang. Nah, auksinnya seimbang ada di semua sisi ya. Seimbang. Karena apa? Karena cahayanya merata. Menyinari ini. Ya, menyinari tumbuhan ini sehingga tumbuhan akan tumbuh lurus. Begitu tumbuh lurus. Kenapa? Karena auksinnya itu adalah seimbang. Nah, sedangkan kalau pada gambar yang kedua, dia disimpan di tempat dengan cahaya matahari yang datang dari arah satu sisi ya. Ini taruhlah dari satu kiri ya, dari arah kiri. Nah, oleh sebab itu kita lihat auksin ini begitu ya, sifatnya itu rusak oleh cahaya. Kalau misalkan arah datangnya cahaya dari sebelah kiri, berarti auksin ini akan banyak di mana? Berarti dia akan banyak di tempat yang gelap atau tidak terkena cahaya matahari. Ya, coba lihat di sini. Nah, ini. Nah, ini ada gambar persebaran hormon auksin. Yang di bagian kanan ini adalah bagian batang yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Nah, sedangkan yang di sebelah kiri ini terkena cahaya matahari langsung. Nah, karena sifat auksin itu rusak oleh cahaya, maka komposisi auksin ini akan lebih banyak di tempat yang ini. Begitu ya, sedangkan yang ini sedikit. Nah, apa yang terjadi kalau ada ketidakseimbangan persebaran auksin ini? Nah, ini otomatis hormon auksin yang ada di sebelah kanan ya, yang tidak terkena cahaya matahari itu akan aktif, akan tumbuh ya. Nah, pertumbuhan ini akan cepat dibanding dengan yang ada di sebelah kiri ya, yang terkena cahaya. Nah, oleh sebab itu pertumbuhan yang ada di sebelah kanan lebih cepat. Nah, itulah yang menyebabkan membengkoknya sebuah atau suatu tanaman gitu. Ini akan tumbuh, yang di sini akan telat tumbuhnya begitu. Itulah yang menyebabkan tumbuhan tersebut bengkok dan seakan-akan mengikuti arah datangnya cahaya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada hormon giberelin. Fungsinya memacu pemanjangan dan pembelahan sel, kemudian memacu perkembangan embrio pada perkecambahan, mengakhiri dormansi pada biji dan kuncup ketiak batang, kemudian merangsang pertumbuhan bunga lebih awal, memperbesar ukuran buah, berperan dalam pembentukan buah tanpa biji atau partenokarpi, merangsang pembentukan saluran polen atau bulu serbuk sari. Itu fungsi hormon giberelin. Nah, kemudian fungsi hormon etilen, ya, mempercepat pematangan buah, berperan dalam pengguguran daun. Kombinasi etilen dengan auksin dapat memacu pembentukan bunga, merangsang pertumbuhan batang menjadi tebal dan kokoh. Nah, hormon etilen ini dia wujudnya gas begitu ya. Nah, kalau nama dagangnya itu ada, namanya adalah karbid. Nah, kalau misalkan hormon etilen ini ya, karbid itu ya disimpan pada buah yang masih muda ya, atau belum matang. Nah, disimpan kemudian ditutup ya. Nah, itu akan cepat berbuah begitu. Makanya ada istilah buah karbitan
Itu maksudnya adalah matang karena faktor hormon, faktor karbit. Seperti itu ya, itu adalah hormon etilen. Nah, kemudian hormon sitokinin fungsinya menghambat penuaan pada organ tumbuhan, merangsang sintesis RNA dan protein, bersama dengan auksin merangsang dengan pembelahan sel, memacu perkembangan akar dan tunas pada kultur jaringan, menunda pengguguran daun, bunga, dan buah dengan cara meningkatkan pengiriman makanan ke organ-organ tersebut. Kemudian mengatur pembentukan bunga dan buah, merangsang pertumbuhan tunas aksila yang menghasilkan percabangan lateral, kemudian menghambat dominansi apikal dan oleh auksin, membuat buah tanpa biji atau partenokarpi. Nah, kemudian ada juga hormon absisat, yaitu fungsinya menghambat pertumbuhan, menyebabkan dormansi biji dan tunas, menyebabkan senesens atau kematian pada sel, organ, atau individu, kemudian menyebabkan absisi atau gugurnya daun. Nah, kemudian ada juga hormon asam traumalin. Ya, asam traumalin ini berfungsi dalam memacu pembelahan sel pada bagian tumbuhan yang mengalami luka. Nah, peristiwa penutupan luka ini hanya terjadi pada tumbuhan dikotil. Pada tumbuhan monokotil tidak akan terjadi penutupan jika batang tumbuhan terluka. Ya, jelas itu ya, sudah cukup jelas. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Dan nanti akan dilanjutkan dengan video berikutnya tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, kemudian akan dibahas juga praktikum ya, pengaruh cahaya terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.